Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dasar sistem kendali kami yang beranggotakan saya Kusuma Wiranata dan teman saya yang bernama Andreas Christian Tambunan. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem kendali kecepatan motor DC berbasis kontrol umpan balik closed loop menggunakan pengendali PI yang dapat menjaga kecepatan motor tetap stabil pada nilai yang diinginkan atau set point. Dalam hal ini 200 rpm. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan model plan dan mencari nilai PI. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu rangkaian di sini ya. Di sini ada set point, yaitu nilai yang ingin kita capai. Di sini kami ingin mencapai nilai 200 ya dalam konteks RPM. Lalu di sini ada galat untuk menghitung selisih antara nilai output dan nilai yang ingin kita capai. Lalu di sini ada blok PID ya, controller. Lalu di sini ada blok transfer function untuk model plan kita nantinya, dan di sini ada blok scope untuk menampilkan hasil grafik yang dihasilkan dari nilai-nilai yang kita masukkan ke rangkaian ini nantinya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai RPM pada tegangan tertentu menggunakan aplikasi Arduino IDE. Di sini kami memulai dari tegangan 0,5 bertahap naik 0,5 sampai tegangan 5 volt. Pada tegangan 0,5 dan 1 RPM-nya belum ada pergerakan ya. Mulai ada pergerakan di tegangan 1,5 dengan nilai RPM 2187 dan akan tercatat sampai tegangan 5 volt dengan RPM 3175. Setelah data ini didapatkan, kita buat data tersebut di Excel seperti ini. Ada nomor, volt, dan kecepatan aktual atau RPM. Dibuat bersusun seperti ini. Lalu data ini di save dan kita masuk ke MATLAB. Data yang kita buat di Excel tadi kita salin atau pindahkan ke file toolbox di MATLAB-nya ya. Jadi nanti dia tertampil di sini. Lalu kita gunakan codingan seperti ini. Karena kita ingin mencari nilai U, Y, dan T. Nah, U itu sebagai data tegangan ya, volt, dan Y sebagai kecepatan motor atau RPM-nya. Kita run. Nah, ini grafiknya ya. Nah, dapat dilihat di workspace nilai T dan U dan Y sudah keluar ya di sini. Selanjutnya kita pergi ke apps di bagian atas, lalu cari system identification. Kita klik. Di bagian import data, kita klik time domain data. Nah, inputnya adalah U, yakni tadi volt ya, dan outputnya adalah kecepatannya Y tadi. Kita import. Oke, sudah keluar di sini ya, my data. Lalu di bagian estimate ini kita ganti ke transfer function models. Nah, di sini kita bisa mencoba-coba zero pulse-nya berapa sampai tingkat keberhasilannya minimal di atas 80%. Saya sudah melakukan beberapa percobaan sebelumnya dan saya dapati dan saya gunakan yaitu zero-nya 1 dan pulse-nya 3. Klik estimate. Nah, dia akan memproses dan di sini didapatkan tingkat keberhasilannya itu 82,91%. Kita close. Nah,
dia keluar di sini TF1 ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah model plan yang akan kita masukkan ke block transfer function tadi. Yang atas untuk nilai numerator dan yang bawah untuk nilai denominator. Oke. Nah, dimasukkan seperti ini ya jadinya. Lalu sekarang kita akan mencari nilai PI-nya. Sebelumnya untuk controller di sini saya hanya menggunakan PI saja ya, tidak PID. Jadi saya pilih PI saja. Oke. Setelah itu kita apply. Lalu klik tune. Oke, di sini kita bisa mengatur-ngatur sampai gelombangnya menurut kita sudah cocok. Misalnya di sini respon time ya seperti ini, jadi dia semakin cepat untuk mencapai referensinya ya, misalnya seperti ini. Lalu untuk transiennya ya, ini untuk mengurangi overshoot ya. Kita atur-atur. Nah, kurang lebih sebelumnya saya mencoba-coba dan didapatkan gelombang yang menurut saya cocok tuh seperti ini ya. Tapi karena saya tidak ingin memperbarui nilai PI, jadi saya tidak perlu saya mengklik update block. Namun jika ingin memperbarui nilai PI-nya dengan gelombang dengan grafik yang baru, kita bisa mengklik update block. Nah, setelah itu kita bisa klik tombol run di sini ya, di atas. Kita klik. Oke. Nah, sesuai ya dengan yang kita atur tadi grafiknya. Nah, didapatkan nilai P dan I di sini. Nah, nilai P dan I tersebut bisa kita masukkan ke program yang sudah kita buat di Arduino IDE ya. Untuk nilai P diisi untuk nilai KP di sini dan nilai I diisi untuk nilai KI di sini. Nah, setelah semuanya beres, kita klik verify dulu. Oke, tidak ada error ya atau kesalahan dalam codingan yang kita buat. Lalu kita klik upload. Ya, di sini saya tidak mencolokkan kabel data Arduino ya. Jadi seperti itulah cara mendapatkan model plan dan mencari nilai P dan I. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama ada sensor encoder. Untuk bahan yang kedua ada roda doplotik. Dan untuk bahan yang ketiga ada LCD 16x2 I2C. Dan untuk bahan yang keempat ada kabel jumper. Ya, kabel jumper ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada male-female, ada male sama ada female-female. Untuk bahan yang keempat ada Arduino Uno dan kabel data ini. Dan untuk bahan yang kelima ada dinamo motor DC. Dan untuk bahan yang terakhir itu ada modul driver HG7881. Baiklah, di sini kami akan mengoperasikan alat yang sudah kami buat.
Sambungkan kabel data Arduino ke power supply. Di sini kami menggunakan laptop sebagai power supply-nya. Sebelumnya, upload terlebih dahulu program yang sudah kita buat di Arduino IDE ke Arduino Uno. Kemudian, dekatkan dinamo yang sudah dilengkapi roda tik ke sensor encoder. Di sini dinamo motor mengalami perlambatan, namun sepertinya terdapat error pada pembacaan sensor kami, karena hasil pembacaan sensor yang diterima oleh LCD tidak sesuai dengan kecepatan motor saat ini. Dari proyek yang dikerjakan dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun berhasil menjaga kecepatan motor DC tetap stabil pada 200 fpm menggunakan kontrol VI berbasis Arduino. Sensor encoder memberikan umpan balik untuk menyesuaikan kecepatan secara otomatis dan LCD menampilkan data secara real time